Bali. Ya, Sport Traveler episode kali ini, saya mengajak Anda semua pemirsa TVRI Sport berkeliling daerah yang memiliki julukan Pulau Dewata untuk melihat olahraga menarik apa yang ada di sini. Saya kali ini akan mencoba mencari tahu olahraga apa sih yang populer di kalangan remaja, anak-anak, dan generasi muda di Bali tentunya. Bicara Bali tentu tak lepas ya dari pantainya yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai negara ataupun pengunjung dari sejumlah daerah di Indonesia. Bali juga terkenal sebagai tempat tujuan para penikmat ombak untuk berselancar. Di sejumlah pantai, kamu bisa melihat nih para perselancar meliuk-liuk di antara ombak di atas papan seluncur. Buat sport traveler yang ingin belajar berselancar, di sini juga terdapat banyak sekali warga lokal yang menawarkan jasanya untuk mengajarkan kita menjadi seorang peselancar pemula. Bali punya sejumlah pantai yang menjadi tujuan bagi para wisatawan. Di sini, kita bisa berenang di pinggir pantai atau menikmati suasana yang bisa membuat para sport traveler sejenak melepas pikiran beban hidup dengan bermain atau bersantai di antara pasir putih Pulau Dewata. Selain menawarkan pemandangan yang memanjakan mata, di pantai kamu juga bisa beraktivitas dengan berolahraga bersama keluarga, teman, sahabat, atau pasangan ya. Bali juga berkembang menjadi daerah yang menjadikan olahraga sebagai daya tarik bagi para pengunjung. Sport tourism di Bali kini menjadi prioritas dalam mengembangkan minat masyarakat dalam berolahraga. Di minggu ketiga bulan Juni kemarin, di sini juga digelar Bali Skateboarding Day yang diikuti seluruh komunitas skateboarder dari berbagai daerah di Bali, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa loh. Antusias para skateboarder dari semua usia ini terlihat dari banyaknya yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain skateboard, berbagai olahraga sejenis juga berkembang pesat di Bali. Sport traveler bisa mencoba berbagai aktivitas seperti bermain rollerblade, inline skate, sepatu roda, dan skuter atau biasanya disebut dengan otopet tentunya ya. Seperti di salah satu skatepark yang berada di kawasan Kerobokan ini, sport traveler bisa menjajal berolahraga skateboard loh. Selain masyarakat lokal, kamu bisa melihat anak-anak dan para turis mancanegara belajar menjadi skateboarder di sini. For your information nih, sport traveler, skateboard pertama kali muncul pada tahun 1050-an di California Selatan, Amerika Serikat. Kala itu, papan yang digunakan masih sangat sederhana dan biasanya menggunakan roda dari sepatu roda yang dibuat sendiri. Saat itu, California menjadi pusat permainan skateboard. Lalu pada tahun 1959, untuk pertama kalinya skateboard muncul secara komersial dan mulai diperjualbelikan. Di Bali, skateboard mulai berkembang ketika diperkenalkan oleh seorang pria asal Prancis bernama Julien Bergoneau yang membangun pole atau arena skate berbentuk cekung pertama di Bali, hingga akhirnya banyak remaja dan anak muda yang berminat untuk menjajal berolahraga skateboard. Around a month ago. What about you? Yeah, same time as him. Like, we normally skate with each other. It's just like, it's fun to do, and like I can do something instead of just staying home all day. It's just really fun being able to drop in and stuff, and just sometimes being scared. That's fun. For me, just a few days. I've never used a coach. I just learned by myself.
guys finding it exciting or just? Yeah, it's fun and exciting. Well, at the moment for fun, but maybe if I get a little bit better, I could try to a competition. What about DJ? Yeah, I'm just doing it for fun right now, but like in the future, I might like do some competitions and stuff for fun. In Bali, where mindful and spiritual are vibrant, your healing journey begins. Events that implement the concept of Trihita Karana, an exploration on the values of diversity, beauty, and balance between spirituality and the daily life of Balinese. The Art of Healing, Sunday, September 3rd, 2023, 7:30 p.m. only on TVRI World. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Perkembangan skateboard di Bali bisa dilihat para sport traveler dari menjamurnya olahraga ini di setiap sudut jalan Pulau Dewata. Di salah satu sudut kota Denpasar, ada satu skatepark yang menjadi tempat para skateboarder berkumpul. Tempat ini dikenal dengan nama Lumintang Extreme Park. Berbagai perlombaan atau kejuaraan skateboard biasa digelar di skatepark yang memiliki luas sekitar 400 meter persegi ini loh. Dan biasanya, setiap event selalu berhasil mendatangkan banyak para skateboarder dari berbagai daerah khususnya di kota Denpasar. Olahraga skateboard di Bali semakin mengalami perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya digemari kaum remaja dan juga milenial nih. Ternyata mulai dari anak-anak hingga dewasa juga memanfaatkan skateboard sebagai olahraga alternatif di sini. Nah, di perjalanan Brigita kali ini akan mencoba belajar bermain skateboard. Gimana caranya? Yuk kita lihat apa saja sih yang dibutuhkan agar bisa bermain skateboard. Let's go! Selain papan seluncur yang dilengkapi roda, sport traveler harus pakai pelindung seperti elbow protector dan decker ya. Jika ingin mulai belajar bermain skateboard, apalagi untuk pemula seperti saya. Perlengkapan ini sport traveler butuhkan agar terhindar dari luka-luka saat terjatuh dari papan skate tentunya. Kalau basic orang pertama kali awam,
mengenai skateboard itu mereka harus paham dengan yang namanya alat mereka, tools mereka buat bermain skateboard. Berarti dalam hal ini papan skateboardnya sendiri? Papan skateboardnya, dari kelengkapan skateboard itu juga, itu harus dipahami. Karena istilahnya mereka tuh harus kalau mau menyelami lebih dalam lagi, mereka tuh harus tahu mana front and nose itu berbeda. Karena feel-nya juga berbeda, karena ada fungsinya tersendiri juga. Nggak sembarangan, kayak ini kan misalnya kalau kita ngomong, papan skateboard kalau dilihat secara mata biasa kan, oh sama aja. Muka belakang, tapi itu ada bedanya. Karena istilahnya kalau kita lihat secara spesifik lagi, di sana semua papan skateboard itu pasti ada yang namanya nose sama tail. Ya, nose sama tail itu yang membedakan adalah ketinggian dia. Pasti ada perbedaan antara tail sama nose. Ya, kalau tail selalu lebih rendah, nose itu lebih tinggi. Ya, terus apa namanya? Trucks yang kita bilang, kalau besi ini kita bilangnya trucks ya, yang dimana ini sebagai penyangga untuk roda, yang dimana ini juga berfungsi untuk kita pada saat melakukan trik untuk skateboard. Jadinya ini berpengaruh besar karena pada saat kita melakukan tricks, karena banyak sekali tricks di skateboard itu berkaitan dengan trucks ini, karena dia bakalan kayak grinding itu bersentuhan dengan besi, ujung dari box dan sebagainya. Itu berpengaruh karena ketebalan, keringanan itu berpengaruh banyak sekali yang mesti kita pahamin dulu kalau kita mau menyelami mengenai skateboard itu sendiri. Jadinya basic untuk orang awam baru menyelami mau masuk ke skateboard, ya setidaknya mereka tahu, oh papannya namanya deck. Kalau kita deck ya, skateboard deck ya. Ya, toolsnya dulu. Wheelsnya itu ada uritin dan sebagainya, tapi di dalam wheelsnya itu ada bearing buat dia muter. Terus truknya ini sebagai standar truk yang emang kita pakai untuk mengolah papan skateboard itu biar kita bisa melakukan trik, kayak gitu. Terus di atas ini untuk untuk ngegrip biar kita nggak papan itu nggak licin pada saat kita berdiri di atasnya. Itu kita namanya grip tip ya, karena ini berupa kayak amplas, seperti amplas gitu. Dia kasar ya, agak kasar ya, agak kasar. Nah, jadinya itu juga berpengaruh. Sepatu juga harus flat dan dia emang rubber gum juga, karena dia istilahnya ngegrip di grip tip ini di papan biar bisa nempel ya. Love skateboarding. It was 3 years old. One day he just told us, Mama, Papa, I want to go skateboarding. Okay, let's try. And our father is surfing. That's why he joined with excitement into skateboarding. Well, as a parent, how do you feel about your son? Of course, I'm nervous a lot, but my husband support me and told it's okay. We can use guard, and we can support him. It will be good. If he wants, let him try. So, I mean, your son's safety is guaranteed, right? I hope so. It could be, everything could happen, but he loves it, so I support him. Uh, 90-an itu dari kita yang skupnya cuma Denpasar, Badung, Kuta khususnya, dari sekitar ratusan orang sampai bahkan sekarang ribuan. Ya, istilahnya perkembangan itu seperti itu, karena selain itu juga adanya emang sekarang atlet Bali yang mewakili Indonesia untuk SEA Games, Asian Games. Ya, SEA Games kemarin yang dimana prestasinya kalau di SEA Games itu gold medali, terus di Asian Games yang Palembang itu dapat perak. Nah, itu yang memacu kita sekarang untuk lebih mengembangkan, yang dimana wadah kita sekarang udah terbentuk di bawah naungan KONI. Ya, jadinya badan itu yang kita pakai, Perserosi ya.
Waduh, ternyata belajar bermain skateboard itu lebih sulit daripada kelihatannya karena kita perlu menjaga keseimbangan ketika berada di atas papannya ini. Jadi bagi sobat traveler yang ingin mencoba bermain skateboard, pastinya akan cukup menguras keringat karena butuh tenaga untuk menjaga keseimbangan. Dan satu hal lagi, ketika mendorong papannya ini ternyata butuh perjuangan ya, apalagi untuk pemula seperti saya. Kita coba lagi. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Peningkatan olahraga skateboard di Bali dapat dilihat dari banyaknya komunitas yang saat ini sudah tersebar di seluruh penjuru Pulau Dewata. Apalagi setiap tanggal 21 Juni, setiap tahunnya saat ini menjadi Hari Skateboard Sedunia. Sebelum menjadi cabang olahraga, skateboard awalnya hanya dikategorikan sebagai alat transportasi, hiburan, dan gaya hidup. Namun, kini skateboard termasuk dalam olahraga profesional yang memiliki kompetisi resmi loh, bahkan termasuk cabang olahraga dalam Olimpiade. Ya, skateboarding ini meskipun tergolong olahraga yang ekstrim, tapi ternyata juga menciptakan lingkungan yang positif bagi remaja dan juga anak muda. Olahraga skateboard terus berkembang menjadi subkultur bagi para remaja dan juga alternatif dalam berolahraga. Wow. Woo. Nice. Awalnya sih nggak ada tujuan ke prestasi ya awalnya. Awalnya sih cuma pengenalannya tuh dari main games, main PS. Dulu ayah saya beliin PlayStation. Terus ada gamesnya namanya Tony Hawk Pro Skater. Nah, di situ dah saya mulai ketertarikan sama skateboard. Cuma ya pada saat itu mungkin agak susah untuk punya skateboard. Jadi saya tanya sama teman saya di satu kelas.
dan ternyata ada yang punya. Akhirnya kita pinjam-pinjaman lah mainnya. Pinjam-pinjam. Pada waktu itu ada kompetisi di luar Bali, tepatnya sih di Jakarta, kompetisi lebih ke nasional. Tapi sebelum itu sih saya rajin ikut kompetisi lokal di Bali. Habis itu si sponsor saya ini, dia berangkatin saya ke nasional. Dan terus begitu aja. Jadi setiap ada kompetisi nasional, sponsor saya berangkatin ke Jakarta atau itu ke Palembang. Jadi mereka kayak bikin series kompetisi nasional. Jadi seluruh Indonesia aja keliling. Mereka tuh ngumpulin poin. Nah, jadi ya kebetulan dulu saya dapat peringkat. Ya rajin pertama, kadang juga kedua, kadang ketiga gitu. Habis itu dikumpul-kumpulin dan ada beberapa pemilihan. Ya beruntungnya waktu itu saya salah satunya yang dipilih. Karena ada juga teman saya yang dipilih gitu, beberapa teman saya. Jadi nggak cuma saya aja. Di Malaysia ada X Game apa gitu saya lupa juga. Terus di Shanghai juga, di Shanghai sama di Macau. Berarti sudah berapa kali ikut ajang kompetisi internasional? 3 kali ya? Kalau nggak salah sih 4 atau 5. Tapi biasanya ya karena masih ASEAN, jadi biasanya lokasinya sih kalau nggak di KL, kalau nggak di Shanghai, kalau nggak di Macau, itu aja sih. Karena dia masih ASEAN waktu itu. Jadi belum sampai, kalau sekarang kan sudah mulai terbuka pintunya untuk mengikuti kompetisi yang di Eropa. Kalau dulu kan mungkin sedikit susah lah. Perkembangan olahraga skateboard di Bali memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Keberadaan skatepark, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta, menjadi sarana pendukung yang bernilai positif. Skateboard juga merupakan salah satu cabang olahraga yang diminati di Indonesia dan merupakan olahraga yang banyak memberikan nilai positif bagi generasi muda. Kalau kita berbicara Bali, kita ada Perserosi Bali ya. Ada pengurus di Provinsi Bali, ketuanya Pak Wayan Swadi Putra, sekumnya Bli Puturio. Terus karena Perserosi ini, organisasi ini kan harus menjalar ke kabupaten kota ya, kita viralkan. Akhirnya dibentuklah Perserosi di setiap kabupaten kota. Nah khususnya untuk kota Denpasar yang saat ini kita baru dideklarasi 1 April 2023. Ini lumayan greget lah ya. Apalagi belum ada pelantikan, tapi kita gas-gas semua tugasnya. Setidaknya anak-anak di sini, mereka nih minatnya besar, hobinya juga lumayan mahal kan ya. Paling tidak kita bisa mewadahi lah hobi mereka yang luar biasanya. Bermain skateboard tak hanya soal mendorong papan skate maju ke depan. Berbagai trik dikembangkan hingga menjadi gerakan yang menarik karena memicu adrenalin bagi para skateboarder. Berbagai trik seperti ollie, kickflip, melon, rock and roll, 50-50, lip slide, 360, lip slide, tail slide, hingga tail grab dan nose grab menjadi andalan bagi para skateboard tingkat profesional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Seiring perkembangan olahraga skateboard, ada jenis permainan lainnya nih yang biasa dimainkan di area Lumintang Extreme Park ini. Ini juga menggunakan papan, namun berbeda dengan skateboard. Sports Traveler tahu nggak kira-kira olahraga apa ya? Sports Traveler, di Lumintang Extreme Park ini ternyata ada juga olahraga lain yang menggunakan papan dan roda, tapi bukan skateboard. Olahraga apa? Yap, olahraga itu adalah longboard. Serupa tapi tak sama, longboard juga punya style tersendiri bagi penggunanya. Longboard terdiri dari beberapa kategori: downhill, surf skate, freeride, dan yang terakhir adalah dancing. Yang paling populer dimainkan di flat track seperti ini adalah dancing. Berbeda kategori tentu berbeda ukuran. Yang paling berbeda ialah kategori dancing. Perbedaan paling jelas ialah dari ukuran dan bentuk papan, roda yang digunakan pun lebih besar. Benarnya sih kalau dari segi dasarnya sih longboard sama skateboard itu ada perbedaan dari panjangnya papan. Kalau skateboard itu kan konvensional tuh papannya lebih kecil, kalau longboard itu lebih panjang dan bentuknya juga macam-macam. Kadang ada yang lebih lebar, ada yang lebih panjang, ada bentuk panah,
ada bentuk papan surfing gitu. Jadi sebenarnya ada dua macam papan aja, skateboard atau longboard. Skateboard yang papannya konvensional, longboard itu yang lain-lain. Jadi kalau ada yang bentuk aneh, udah longboard aja namanya itu gitu. Nah yang kedua itu perbedaannya adalah dari segi permainan dasarnya. Kalau skateboard itu dia tuh gerakan dasarnya ollie, loncat gitu. Sedangkan kalau kita di longboard itu banyak. Jadi ada yang dancing, ada yang memang benar-benar downhill juga. Jadi perbedaannya kurang lebih ada dua macam itu aja. Bermain longboard jelas berbeda dengan skateboard. Longboard lebih membutuhkan keseimbangan. Menjajal olahraga dengan papan di atas roda membutuhkan keahlian tersendiri. Walaupun butuh waktu untuk menguasai permainan ini tentunya. Selain menyenangkan, berolahraga ini juga menyehatkan pastinya. Bagi sport traveler yang ingin mencoba hal baru yang sedikit menantang adrenalin, sepertinya skateboard atau longboard bisa menjadi alternatif yang cocok nih dalam berolahraga. Usai sudah petualangan saya di Pulau Dewata dalam menjajal olahraga skateboard dan longboard. Tetap jaga kesehatan dan stay healthy ya. Sport traveler, start the adventure, play the game. Salam olahraga dan bye! Woo!